Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Angkatan 34 kelas pagi akan melakukan promosi kesehatan tentang cara penggunaan obat oral yang benar. Yang terhormat Ibu Debi sebagai dosen KIE kami dan teman-teman kelas pagi. Kami terdiri dari 6 orang. Saya sendiri Esti Putri Utami. Saya Ngudira Hajeng Agustini. Saya Rahma Ismail Faiza. Saya Risa Dini Putri. Saya Rizky Lydia Putri. Saya Siditri Putri. Baik, kita akan mulai promosi kesehatannya. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian obat oral. Apa itu obat oral? Obat yang diminum melalui mulut dengan tujuan mencegah mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Dan paling baik diminum menggunakan air putih. Meminum obat harus sesuai dengan anjuran. Misalnya, obat yang diminum 2 kali sehari, maka obat diminum setiap 12 jam. Obat yang diminum 3 kali sehari, berarti obat diminum setiap 8 jam. Obat yang diminum 4 kali sehari, berarti obat diminum setiap 6 jam. Obat yang diminum 1 kali sehari, maka obat diminum setiap 24 jam. Kapan waktu yang tepat untuk minum obat? Obat diminum sebelum makan. Artinya obat dapat diminum dalam keadaan perut kosong atau 15-60 menit sebelum makan. Contohnya obat lambung seperti lansoprazol dan omeprazol. Obat yang diminum sesudah makan. Artinya obat dapat diminum segera setelah makan atau 1-2 jam sesudah makan. Tujuannya untuk mengurangi efek samping, contohnya obat aspirin dan metformin. Obat yang diminum saat atau bersamaan dengan makan, artinya obat dapat diminum dalam suapan pertama atau di tengah-tengah saat makan. Tujuannya agar obat terserap dengan baik, contohnya obat akarbosa. Bentuk sediaan obat oral yaitu ada tablet, ada kapsul, dan juga ada puyat. Untuk tablet dan kapsul dapat kita minum langsung dengan menggunakan air putih. Sedangkan untuk puyer, terlebih dahulu kita buka dulu bungkusnya, kemudian letakkan serbuk puyernya ke sendok, beri air, dan telan. Setelah itu minum air putih untuk memastikan bahwa obat telah tertelan seluruhnya. Selanjutnya ada tablet kunyah. Penggunaannya yaitu kunyah tablet terlebih dahulu, kemudian telan. Setelah itu minum air putih kembali untuk memastikan bahwa obat telah tertelan seluruhnya. Contoh obatnya yaitu obat Milanta. Selanjutnya yaitu ada tablet effervescent. Tablet ini pada saat kita mengkonsumsi sebaiknya sudah dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan air putih. Caranya, siapkan gelas yang berisikan air sebanyak setengah sampai 1 gelas. Masukkan tablet ke dalam air tersebut dan tunggu hingga tablet larut dengan sempurna. Kemudian, minum sampai habis. Untuk memastikan bahwa obat sudah terminum dengan sempurna, sebaiknya kita berikan air secukupnya ke dalam gelas tadi dan diminum sampai habis. Selanjutnya yaitu ada tablet bukal. Tablet ini penggunaannya diletakkan di antara pipi dan gusi. Cara penggunaannya, sebelumnya kita harus berkumur atau meminum air putih untuk memastikan bahwa mulut kita dalam keadaan lembab dan tidak kering. Kemudian, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih pada saat kita memegang obatnya dan letakkan obatnya di antara pipi dan gusi atau pipi dan gusi bawah. Tunggu sampai obatnya larut dan pada saat obatnya masih ada di dalam mulut, kita tidak boleh makan, minum, dan juga merokok. Dan setelah obatnya larut, selama 15 menit kita tidak boleh berkumur atau membasuh mulut kita. Tablet sublingual adalah tablet yang cara penggunaannya diletakkan di bawah lidah. Tujuannya untuk mendapatkan efek obat lebih cepat. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, pastikan mulut tidak dalam keadaan kering dengan cara berkumur maupun minum air putih. Dan yang kedua, pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum memasukkan obat ke dalam mulut. Letakkan obat di bawah lidah dan biarkan sampai obat melarut secara sempurna. Jangan makan, minum, ataupun merokok selama obat belum larut, dan jangan berkumur ataupun mencuci mulut sampai 15 menit setelah obat melarut secara sempurna. Selanjutnya ada tablet hisap. Seperti namanya, tentu saja penggunaannya dengan cara dihisap. Nah, obat-obat ini biasanya ditemukan pada multivitamin anak ataupun obat-obat untuk tenggorokan, seperti Vitasimin, Sakatonik ABC, dan Degirol. Cara pemakaian pada sediaan sirup
suspensi, dan emulsi. Untuk yang pertama, kocok obat terlebih dahulu sebelum diminum. Yang kedua, gunakan sendok takar, pipet takar, ataupun tutup takar. Minum sesuai dosis dan cara pakai. Yang ketiga, perhatikan dengan baik volume pada sendok atau tutup botol penakar atau alat penetes untuk mendapatkan dosis yang tepat. Yang keempat, sebaiknya tidak menggunakan sendok makan pada rumah tangga karena ukuran sendok makan pada rumah tangga tidak sesuai untuk ukuran dosisnya. Cara pemakaian pada sirup kering. Sirup kering itu merupakan obat serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air minum sampai batas tanda sebelum digunakan. Jika batas tanda tidak ada, dapat meminta bantuan apoteker di apotik untuk melarutkannya. Obat jenis ini biasanya mengandung antibiotik, harus dihabiskan dan hanya dapat digunakan maksimal 7 hari setelah dilarutkan atau sesuai keterangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada cara pemakaian obat, salah satunya hindari konsumsi makanan dan minuman bersamaan dengan obat karena dikhawatirkan bisa tidak bereaksi atau bahkan menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh jika dikonsumsi bersamaan. Contohnya seperti teh, susu, kopi, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat itu, yang pertama, simpan obat di dalam wadah tertutup rapat, di tempat yang sejuk atau jauh dari sinar matahari langsung. Karena jika obat terkena sinar matahari langsung dapat menyebabkan obat itu rusak. Dan yang kedua, obat dalam bentuk sediaan tablet atau kapsul jangan disimpan di dalam tempat yang panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat itu rusak. Dan yang ketiga, sebaiknya jangan mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Selanjutnya ada tips penyimpanan obat di rumah. Yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, simpan obat dengan sesuai petunjuk yang tertera. Biasanya itu disimpan di dalam tempat yang sejuk atau kering atau dalam suhu kamar dan jauh dari sinar matahari langsung. Nah, untuk obat yang tidak tahan terhadap cahaya, kita dapat menyimpan obat itu di dalam botol plastik atau botol berwarna coklat. Nah, ada beberapa obat yang biasanya itu disimpan di dalam lemari es, tetapi bukan di freezer, yaitu contohnya insulin. Kesimpulan dari promosi kesehatan yang kami lakukan, yaitu obat oral dapat diberikan dengan cara diminum melalui mulut dan diminum menggunakan air putih atau air biasa. Kemudian untuk obat oral biasanya itu dalam bentuk padat dan cair. Untuk penyimpanan obatnya, kita dapat menyimpannya sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan obat tersebut. Berikut adalah leaflet dari cara penggunaan obat per oral yang baik. Di dalam leaflet ini terdapat poin-poin seperti yang pertama, pengertian obat oral, dan yang kedua itu ada waktu anjuran minum obatnya kapan. Yang ketiga ada kapan sih waktu yang tepat untuk meminum obat, dan yang keempat ada bentuk-bentuk sediaan obat oral. Yang kelima ada tips penyimpanan obat di rumah, dan yang terakhir itu ada poin hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat. Sekian promosi kesehatan yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga promosi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.